Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Adiatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Dia Niscaya menyebut perhelatan World Water Forum ke-10 menjadi ajang promosi di destinasi wisata di berbagai wilayah di Bali. Destinasi wisata di wilayah selatan dan utara Bali terus dipromosikan untuk menghadiri adanya penumpukan wisatawan di wilayah selatan Bali yang menjadi tempat terselenggaranya perhelatan World Water Forum ke-10 mendatang. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Dia Niscaya menyebutkan perhelatan World Water Forum ke-10 menjadi ajang promosi destinasi wisata di berbagai wilayah di Bali, tidak hanya di Bali Selatan. Dalam The Weekly Briefing, Dia Niscaya mengatakan bahwa Kemenparekraf telah bekerja sama dengan pemerintah daerah Bali untuk membuat daftar destinasi wisata, baik di wilayah Bali Selatan maupun Bali Utara. Destinasi wisata di berbagai wilayah di Bali itu pun dipromosikan sejak beberapa bulan lalu kepada para delegasi untuk mengantisipasi adanya penumpukan wisatawan di wilayah Bali Selatan. Tercatat sebanyak 1.062 peserta yang terdiri dari 387 peserta nasional dan 675 peserta internasional dari 88 negara telah mendaftar ke World Water Forum ke-10 yang diyakini akan menambah produk domestik bruto di sektor ekonomi dan kreatif di Indonesia. Pemda sudah bagus ya, dia sudah punya bikin travel pattern untuk wilayah-wilayah lain. Saya kira Kemenparekraf tentu mendukung itu dan kita yang harus bertugas memasarkan itu semua supaya orang terinfo ada apa saja, ada pilihan apa aja ketika dia hadir di sana. Kalau di dalam konferensi sih biasanya lebih mudah kan tertata, tapi begitu dia menyebar, nah ini kan tantangannya ya persoalan visitor management. Jadi pre-event itu memang harus sudah terkomunikasikan apa-apa saja yang bisa dia mendapatkan pengalaman ketika menghadiri event itu. Kemenparekraf menegaskan bahwa iuran pariwisata via tiket pesawat hingga saat ini masih menjadi wacana. Sementara itu, Kemenparekraf mengajukan usulan akan adanya Tourism Fund atau iuran pariwisata yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengusulkan akan adanya Tourism Fund atau iuran pariwisata yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan bukan dari kenaikan harga tiket pesawat. Hal tersebut disampaikan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Dia Niscaya, dalam acara press briefing di Jakarta pada Senin 29 April 2024. Sebelumnya ramai beredar info terkait iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Namun, Kemenparekraf kembali menegaskan bahwa rencana itu masih dalam tahap wacana. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan pemerintah tidak akan membebani masyarakat terkait dengan adanya iuran pariwisata tersebut. Menparekraf juga menekankan bahwa rencana memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat itu membutuhkan kajian yang matang. Terlebih lagi, masyarakat masih mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal termasuk ke Labuan Bajo. Ia menegaskan iuran pariwisata itu tak boleh membebani masyarakat. Itu Pak Sandi sih arahan seperti itu, tapi top yang tadi bahasan nambah sekian dolar ke tiket itu saya pikir masih wacana yang masih belum di follow up lebih lanjut, karena apapun kalau itu jadi pun semua kebijakan kalau keluaran dalam bentuk peraturan presiden itu selalu harus ada kajian. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan status Solo sebagai kota kreatif UNESCO dapat membuka peluang untuk dibukanya kembali penerbangan internasional di Bandara Adi Sumarmo selama Solo memiliki perhelatan berskala internasional. Maka penerbangan ke Solo menurutnya berpeluang terakses langsung dari luar negeri. Dalam acara Kelana Nusantara yang berlangsung di Ono Solo Coffee, Kota Surakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebut Solo sebagai kota kreatif UNESCO atau UNESCO Creative Cities Network membuka peluang bagi dibukanya kembali penerbangan internasional di Bandara Adi Sumarmo Solo.
Sebagaimana diketahui, Solo atau yang secara administratif juga disebut sebagai Surakarta telah dikenal sebagai salah satu kota kreatif terbaik tanah air, yakni dengan kuliner, kriya, dan seni pertunjukan sebagai subsektor unggulan. Oleh karena itu, Menparekraf meyakini bandara satu-satunya di Solo Raya itu bisa kembali menjadi bandara internasional asalkan banyak event kelas bintang terselenggara. Bahkan pada tahun 2026 pihaknya sudah mengusulkan kota Solo menjadi tuan rumah World Conference on Creative Economy. Maka penerbangan ke Solo menurutnya berpeluang terakses langsung dari luar negeri. Selain itu, pihaknya juga akan melihat permintaan secara umum untuk penerbangan dari dan ke luar negeri melalui Bandara Adi Sumarmo. Ia mengatakan jika permintaan dari mancanegara ke Solo dan sekitarnya cukup tinggi sehingga ada penerbangan rutin, maka status Bandara Adi Sumarmo yang diturunkan dari status bandara internasional menjadi bandara domestik akan ditinjau ulang. Ini tadi saja saya baru berkoordinasi karena banyak sekali yang memberikan masukan. Selama Solo ini memiliki eventnya internasional, dan Solo Menari ini salah satu yang ingin kita angkat menjadi event internasional. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.